Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehatkah? Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi baru, tapi masih kelanjutan dari materi aturan pencacahan pada bagian 3. Apakah itu? Mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama, kita jelaskan dulu kompetensi dasar, yaitu 3.3, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan, terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 1. Peserta didik diharapkan dapat menelaah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permutasi. 2. Peserta didik diharapkan dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Ini dia tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Aturan pencacahan seperti pada pertemuan sebelumnya dibagi menjadi 4 subbab materi. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan keempat adalah kombinasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Lanjut ya anak-anak. Mari kita belajar. Siapkan semangat kalian, motivasi kalian. Kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di pertemuan pembelajaran kali ini. Sekilas info. Aturan pencacahan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penggunaan permutasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Permutasi. Pengertiannya, menurut Wikipedia, adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula, di mana urutan elemen diperhatikan. Terdapat 2 macam permutasi. Yang pertama adalah pengulangan diperbolehkan, dan yang kedua adalah pengulangan tidak diperbolehkan. Bentuk umum permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah sebagai berikut. N permutasi R atau sama dengan P N, R sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan, dengan syarat bahwa R lebih kecil sama dengan N. Kita lihat soalnya. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada pin 4 digit dengan angka tidak boleh berulang? Ingat ya, tidak boleh berulang. Bagaimanakah solusinya? Kita lihat solusinya ya. Kita bekerja bersama-sama. Pertama, angka yang mungkin untuk mengisi 1 digit kode PIN adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan atau N sama dengan 10. Sedangkan R adalah 4 karena kode PIN mengandung 4 digit angka. Nah, maka dengan menggunakan permutasi diperoleh permutasi 10 dari 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 difaktorialkan sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Dengan menggunakan perhitungan faktorial sebelumnya diperoleh sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Sampai sini anak-anak bisa disimak, bisa diikuti. Semoga bisa dipahami juga ya. Amin. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya adalah permutasi memuat unsur sama. Pengertiannya adalah menurut Wikipedia, Bapak ambil, permutasi memuat unsur yang sama adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat yang sama atau identik. Permutasi memuat unsur yang sama pada dasarnya memperhatikan secara detail, tidak diperbolehkan, sekali lagi ya, tidak diperbolehkan adanya kemungkinan pengulangan.
Adapun bentuk umum permutasi memuat unsur R1, R2, hingga Rn yang sama adalah sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial kali R2 faktorial kali hingga Rn faktorial dengan Ri, I-nya adalah angka 1, 2 sampai dengan N, lebih kecil sama dengan N. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Amin, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ya. Kita lihat soalnya. Bejo memiliki 8 bola dengan warna yang sama. Ia ingin memasukkan bola tersebut ke dalam 3 kotak. Kotak 1 dapat menampung 2 bola. Kotak 2 dapat menampung 4 bola. Kotak 3 dapat menampung 2 bola. Pertanyaannya adalah, coba telaah olehmu banyaknya cara Bejo memasukkan bola tersebut ke dalam kotak tersebut. Oke. Silakan dibaca dulu kalimatnya ya, kalimat pertanyaannya. Silahkan cantumkan diketahui dan ditanyakannya serta jawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimanakah solusinya? Tadi seperti Bapak bilang, kita cantumkan dulu diketahuinya. Apa saja sih yang diketahui dalam soal tersebut? Yang pertama adalah 8 bola dengan warna yang sama. Kedua adalah kapasitas kotak. Kotak 1 kapasitas, maaf ini salah ketik dikit. Seharusnya kapasitas ya, 2 bola. Kotak 2 kapasitas 4 bola. Kotak 3 kapasitasnya 2 bola. Yang ditanyakannya adalah telaah cara memasukkan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, karena kita akan susun 8 unsur kepada 3 kelompok yang terdiri dari 2, 4, dan 2 kelompok. 2, 4, dan 2 kelompok ini diperoleh dari mana? Dari kotak 1 kapasitas 2 bola, kotak 2 kapasitas 4 bola, dan kotak 3 kapasitas 2 bola. Yaitu 8 permutasi dari 2, 4, 2. Diperoleh 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Dengan menggunakan perhitungan permutasi dan dasar perhitungan faktorial diperoleh 2 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 420 cara. Sampai di sini bisa diikuti anak-anak? Insya Allah bisa dipahami. Masih mudah kok. Tetap semangat ya, kita lanjut. Siap? Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah permutasi siklik. Apakah itu permutasi siklik? Pengertian menurut Wikipedia, permutasi siklik adalah penyusunan objek yang membentuk sebuah lingkaran. Di mana tujuan permutasi siklik adalah menentukan berapa banyak cara yang mungkin digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang berbeda dalam keadaan melingkar. Bapak tadi sini melingkar ya. Oke, melingkar. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun bentuk umum permutasi siklik untuk banyaknya n unsur adalah sebagai berikut. Pn sama dengan n dikurangi 1 difaktorialkan dengan syarat n-nya lebih besar sama dengan 1. Kita lihat soalnya. Dari 5 orang anggota keluarga sedang berada di sebuah restoran dan mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, ini kata kuncinya ya, meja bundar. Tentukanlah banyaknya cara susunan yang dapat terbentuk dari kelima orang tersebut. Oke. Identifikasi dulu soalnya ya. Silakan diketahui, ditanyakan, jawab. Oke, kita lanjut ya. Bagaimanakah solusinya? Diketahui 5 anggota keluarga duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini meja bundar, berarti kemungkinan besar menggunakan siklik ya. Ditanyakan, tentukan banyaknya cara susunan yang dapat terbentuk dari kelima orang tersebut. Kita jawab bersama-sama ya. Karena n-nya sama dengan 5 dan mengelilingi meja bundar, maka dengan menggunakan permutasi siklik diperoleh Pn sama dengan n-1 difaktorialkan. Maka 5 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 4 faktorial. Bapak tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24 cara.
Nah, yuk kita coba bentuk soal-soal lainnya. Siap? Pasti bisa. Semangat. Kita lanjut ya. Nah, soal 1. Panitia lomba Olimpiade Matematika membuat nomor peserta yang disusun dari angka 1, 3, 3, 4, dan 7. Apabila nomor-nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, apakah mungkin untuk nomor peserta 4, 3, 1, 3, 7 itu ada? Bagaimana kamu lakukan telah terhadap persoalan ini? Oke, kita coba lanjut ya. Pertama, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui nomor peserta yang disusun dari angka 1, 3, 3, 4, dan 7. Yang kedua, yang ditanyakannya adalah telaah untuk nomor 4, 3, 1, 3, 7 adakah? Mari kita jawab. Yang pertama, dimulai dari angka yang terkecil. Jika angka 1 di depan, angka berikutnya adalah 3, 3, 4, dan 7. Banyak kemungkinan susunan adalah memakai permutasi jika ada unsur yang sama. Diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Jika angka 3 di depan, maka angka berikutnya adalah 1, 3, 4, dan 7. Banyak kemungkinan susunan adalah memakai permutasi tidak ada unsur yang sama. Diperoleh ini. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya, jika angka 41 di depan, angka berikutnya 3, 3, dan 7. Banyak kemungkinan susunan adalah memakai permutasi jika ada unsur yang sama. Diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ya. Duanya dari mana ini? Duanya diperoleh dari angka 3-nya ada 2. 1 itu diperoleh dari mana? Dari angka 7. Oke. Kita lanjut ya. Jika angka 43 di depan, maka angka berikutnya adalah 1, 3, dan 7. Maka susunan angka 4, 3, 1, 3, 7 berada pada urutan ke-12, tambah 24, tambah 3, tambah 1. Sama dengan ke-40. Oke, sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa. Kita lanjut ya. Soal 2. Disajikan 3 bola merah dan 9 bola hitam dalam bentuk lingkaran. Lakukan telah olehmu banyaknya cara menyusun bola-bola tersebut sehingga minimum ada 2 bola hitam di antara 2 bola merah yang berdekatan. Oke, silahkan cantumkan dulu, diketahui, ditanyakan, dan jawabnya. Bapak lanjut ya. Kita jawab. Diketahui 3 bola merah dan 9 bola hitam. Ditanyakannya, minimum ada 2 bola merah dan 2 bola hitam saling berdekatan. Bagaimanakah penyelesaian solusinya? Kemungkinan pertama, seperti ini, ya. Selanjutnya, kemungkinan kedua, ada. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa disimak dan bisa diikuti. Pak, apakah ada kemungkinan lain? Kita coba. Ada. Apakah itu? Nah, ini. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan lain? Ada. Apakah itu? Ini. Selanjutnya, mungkinkah masih ada kemungkinan, Pak? Masih ada. Ini. Masih adakah, Pak? Kita coba. Oh, ada. Nah, jadi ada 6 kemungkinan ya. Maka, kesimpulannya adalah, jadi total banyak susunan yang mungkin adalah 2 dikali 8 faktorial kali 36 tambah 8 faktorial kali 27 tambah 8 faktorial kali 27 sama dengan 2 kali 8 faktorial kali 90.
sama dengan 8 faktorial kali 180. Sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa, kalian mampu, pasti bisa. Ya. Kita coba lanjut. Bagaimanakah bentuk-bentuk soal lainnya? Oh, ternyata kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi aturan pencacahan pada bagian 4. Bagian 4, materinya apa ya? Kita cek slide berikutnya. Lanjut. Yang pertama, kita jelaskan dulu kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 1. Peserta didik diharapkan dapat merancang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kombinasi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Sampai sini anak-anak bisa dipahami tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Insya Allah bisa ya. Kita lanjut ya di slide berikutnya. Aturan pencacahan, seperti yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, terdiri dari 4 subbab materi. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, kedua aturan perkalian, ketiga permutasi, dan keempat adalah kombinasi. Maka pada pertemuan bagian keempat ini kita akan membahas tentang kombinasi. Apakah itu kombinasi? Yuk, mari kita belajar. Siapkan energi kalian, motivasi kalian, kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelumnya, ada sekelas info nih. Aturan pencacahan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penggunaan permutasi. Oh maaf, seharusnya ini kombinasi anak-anak. Maaf, Bapak typo. Maaf ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kombinasi. Pengertian kombinasi menurut yang Bapak ambil dari Wikipedia adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, susunan A, B dan B, A disebut sama karena tidak memperhatikan urutan. Bentuk umum kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah N kombinasi R sama dengan, dapat ditulis seperti ini, kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan dikali R faktorial. Dengan syarat R-nya lebih kecil sama dengan N. Nah, rumus ini sedikit berbeda dengan permutasi.
Bedanya di mana? Ada penambahan pengali R faktorial di bagian bawah ini, ya. Bagian bawah apa ini apa? Pembilang atau penyebut? PR ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lihat soalnya. Soal yang terkait dengan kombinasi adalah sebagai berikut. 9 titik terletak pada bidang datar, sehingga tidak ada 3 titik yang segaris. Berapa banyakkah rancangan segitiga yang dapat dibuat dengan titik-titik sudut dari titik-titik tersebut? Nah, silakan pahami dulu pertanyaan soal yang diajukan ini. Silahkan kalian cantumkan dulu, diketahui, ditanyakan, lalu jawab. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Bagaimanakah solusinya? Diketahui terdapat 9 titik dalam bidang datar. Sebut N-nya adalah 9. Ditanyakan, banyak rancangan segitiga yang dibuat dari 9 titik tersebut. Banyak titik pada segitiga, seperti yang kita sudah tahu semua, adalah 3. Kita sebut sebagai R. Maka, menjawabnya bagaimana, Pak? Nah, dengan menggunakan rumus kombinasi, diperoleh 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial dikurang, 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 difaktorialkan dikali 3 faktorial. Setelah mulai proses perhitungan, diperoleh adalah 84 cara. Nah, bagaimanakah bentuk-bentuk soal lainnya terkait dengan kombinasi? Yuk, kita coba deh. Kita lihat slide berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Dapatkah kamu merancang banyaknya cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan? Jadi, dalam mengikuti ujian ini, seorang siswa harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang disediakan. Bagaimanakah solusinya? Seperti biasa ya, coba kalian tulis dulu, diketahui dan ditanyakannya. Kita coba ya, bahas bersama-sama. Diketahui, siswa mengerjakan 7 dari 10 soal ujian. Ditanyakannya, rancangan banyaknya siswa mengerjakan soal. Kita jawab bersama-sama ya. Untuk menghitung banyak cara memilih soal yang akan dikerjakan, 7 soal dari 10 soal yang ada. Dan 7 soal yang dikerjakan itu tanpa syarat, artinya soalnya bebas, nomornya bebas dikerjakan. Yang penting 7 soal dari 10 soal yang ada. Nah, artinya di sini nomor urutan soal tidak diperhatikan. Maka dengan menggunakan rumus kombinasi seperti ini, kita lihat N-nya berapa anak-anak? Nah, N-nya adalah 10 dan R-nya adalah 7. Dengan menggunakan perhitungan kombinasi, 10 kombinasi 7 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 7 difaktorialkan dikali 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Oh, ini Bapak maaf, terlewat sama dengannya nih. Saus ini sama dengan ya, sama dengan 10 kali 9 kali 8 lalu dibagi 6. Hasilnya adalah 120 cara.
Jadi, banyaknya rancangan siswa mengerjakan 7 dari 10 soal ujian yang wajib dikerjakan adalah 120 cara. Sampai sini, anak-anak bisa dipahami? Bisa diikuti? Mudah-mudahan bisa ya. Saya yakin kalian bisa. Tetap optimis. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi. Ada berapakah rancangan komposisi tim cerdas cermat dari SMA unggulan tersebut? Nah, di sini yang dimunculkan adalah siswa IPS-nya yang berprestasi ada 2 dan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. 4 siswa IPS berprestasi dan 5 siswa IPA berprestasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyusun tim komposisi cerdas cermat tersebut? Kita lihat ya. Kita jawab. Diketahui, susunan tim cerdas cermat SMA unggulan akan dipilih 2 siswa IPS dari 4 siswa IPS dan 3 siswa dari 5 siswa IPA. Pertanyaannya, rancangan komposisi tim cerdas cermat tersebut. Kita jawab ya. Atau mau dicoba dulu? Nah, kita coba ya. Di sini, banyaknya siswa IPS ada 4. Yang akan diambil adalah 2. Berdasarkan soal ini ya, banyaknya siswa IPA ada 5 yang berprestasi. Akan diambil hanya 3. Dengan menggunakan kombinasi, karena IPS dan IPA itu beda program studi, maka dengan menggunakan kombinasi diperoleh 4 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 3. Nah, kita coba ya, hasilnya bagaimana? Atau mau dicoba dulu sama kalian? Ya, coba ya bersama-sama. Nah, ini dia. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 difaktorialkan. Dapatnya 2 faktorial. Kali 2 faktorial itu sendiri. Kali 5 faktorial ini dibagi 5 dikurangi 3. Berapa anak-anak? 2 faktorial ya. Lalu dikali 3 faktorial. Nah, kita uraikan nih. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita singkat. Kenapa kita singkat? Karena di bawahnya ada 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial sama. Kita jabarkan 2 faktorial ini adalah 2 kali 1. Kita coret nih 2 faktorialnya. 4 kali 3 adalah 12, dibagi 2 diperoleh 6. Lalu 5 kombinasi 3 kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 2 kali 1 dan 3 faktorial kita tetap tidak diuraikan supaya bisa dicoret. Nah, 5 kali 4 adalah 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10. Karena operasinya adalah kali, maka kita kalikan hasil yang tadi. 6 kali 10 adalah 60 cara. Jadi, banyaknya rancangan komposisi tim cerdas cermat tersebut sebanyak 60 buah cara. Sampai di sini bisa diikuti anak-anak? Bisa dipahami? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Oh, ternyata soalnya cukup segitu dulu ya. Nah, Bapak ucapkan selamat belajar. Silahkan dibaca-baca kembali slide-slide sebelumnya. Tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Jangan putus asa, pantang menyerah. Dan saya yakin, Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar.
Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.